Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar. Amin. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai layanan dasar dalam bimbingan konseling. Yang pertama, layanan dasar bimbingan dan konseling itu adalah fondasi pengembangan diri. Apa itu layanan dasar bimbingan konseling? Nah, artinya adalah layanan yang sistematis yang diberikan kepada semua peserta didik, yaitu siswa, untuk membantu mereka mengembangkan potensi, kemampuan, dan kepribadian secara optimal. Jadi, tugasnya dari layanan bimbingan konseling atau layanan dasar dalam bimbingan konseling. Kemudian fungsinya untuk apa? Sebagai pencegahan atau preventif, membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup atau life skill untuk mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari atau nanti ketika bergaul dengan sesama temannya atau bersosial di rumah atau dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya untuk apa? Memastikan siswa mencapai tugas-tugas pengembangan secara sehat, baik secara akademik, sosial, pribadi maupun karir atau masa depannya. Kalau siswa ya nanti sampai setelah lulus SMA itu mau lanjutkan di mana, itu maksudnya. Itu ya. Kemudian ada 3 jenis layanan dalam dasar bimbingan dan konseling. Ini ada namanya adalah 3 pilar utama layanan dasar bimbingan konseling. Yang pertama adalah layanan pemahaman diri. Apa itu? Yaitu adalah membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan diri atau melihat isi dari dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri. Maka judulnya di sini adalah pemahaman diri. Mengenai apa saja, mengenai minatnya, bakatnya, nilai, dan emosinya. Terkadang siswa itu juga tidak tahu, kita sendiri pun juga tidak tahu ketika ditanya minatnya apa, bakatnya apa, emosionalnya bagaimana, itu kita juga tidak bisa menjelaskan terkadang. Makanya di situ perlunya bimbingan konseling itu. Tujuannya untuk apa? Membentuk konsep diri yang positif dan realistis. Contohnya kegiatannya seperti apa? Contoh kegiatan untuk siswa dalam layanan pemahaman diri ini: tes minat bakat, inventori kepribadian, refleksi diri, diskusi kelompok tentang identitas. Jadi ini adalah contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk guru BK dalam hal layanan dasar pemahaman diri, gitu ya. Tes minat bakat biar tahu minatnya apa, bakatnya apa. Kemudian yang kedua adalah layanan orientasi. Apa itu layanan orientasi? Adalah memperkenalkan siswa pada lingkungan dan sistem baru agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Walaupun kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi, tapi dengan adanya orientasi ini agar proses adaptasi itu bisa berjalan dengan cepat, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa memiliki. Misalnya dengan siswa itu diajak, ini contohnya kegiatannya adalah masa orientasi siswa atau MOS, pengenalan sistem akademik, fasilitas sekolah, dan organisasi kesiswaan. Nah, biasanya dalam pendidikan, misalnya di SMP atau di SMA itu ada namanya MOS, dan termasuk contoh-contoh dari di sini itu tujuannya untuk itu, untuk mengenal, untuk mengenal lingkup yang ada dalam lembaga tersebut atau sekolah tersebut. Tujuannya untuk apa? Agar cepat beradaptasi, tidak cemas. Misalnya mau ke kamar mandi itu tempatnya mana ya, gitu. Kalau mau ke ruang guru itu tempatnya mana ya. Dan setelah itu dengan kita mengenal itu pasti ada tumbuh rasa memiliki dari lembaga itu. Dengan rasa memiliki otomatis akan mempunyai rasa untuk menjaga,
Jadi harapannya itu. Kemudian yang terakhir adalah layanan informasi. Apa itu maksudnya? Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuannya untuk apa? Membantu siswa membuat pilihan yang tepat dan terinformasi. Nah, contohnya seperti apa kegiatan workshop teknik belajar, informasi beasiswa, dan informasi tentang isu-isu kontemporer kesehatan mental dan literasi digital. Ini adalah contoh kegiatannya, layanan informasi lah. Di sini contoh konkretnya yang bisa dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau guru BK adalah dengan biasanya di kelas terakhir itu, di kelas 3, kalau misalnya SMA itu ada namanya bimbingan untuk memberikan informasi setelah mengetahui bakatnya di mana, terus kemudian diarahkan untuk ya, umumnya mengambil misalnya bakatnya di seni atau di menggambar, itu berarti harus ngambil kuliah dengan jurusan ini misalnya minat kuliah. Kalau tidak ya menyediakan informasi lowongan-lowongan pekerjaan misalnya yang memang paham atau minat atau bakatnya itu di teknisi mesin, itu bisa diarahkan. Nah, itu adalah salah satu memberikan informasi mengenai kalau kuliah itu maunya di mana, kalau yang butuh beasiswa itu di mana, yang butuh kerja misalnya lulus SMK atau SMA itu langsung bekerja itu kira-kira bisa kemana saja. Itu bagian dari 3 pilar yang terakhir, yaitu layanan informasi. Kemudian teknik pelaksanaan layanan dasarnya. Bagaimana melaksanakannya? Teknik dan metode apa yang harus dilakukan? Ya, layanan dasar dapat dilakukan melalui beberapa atau berbagai pendekatan yang interaktif dan partisipatif. Yang pertama adalah klasikal di kelas, yaitu menyampaikan materi langsung kepada satu kelas penuh tentang topik-topik umum, misalnya manajemen waktu dalam atau cara menghadapi ujian. Yang kemudian ini kan penuh klasikal di kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok kecil, diskusi berfokus dengan Kemudian yang kelompok kecil, diskusi berfokus kepada 5-10 siswa untuk membahas topik spesifik seperti mengatasi stres, merencanakan karir, lebih intim dan mendalam. Karena ini kita bisa memperhatikan karena jumlah siswanya sedikit 5-10 gitu ya, makanya lebih intim dan mendalam. Kemudian layanan berbasis teknologi atau online, penggunaan platform digital seperti website BK, e-modul, kuesioner online, atau webinar untuk menjangkau lebih banyak siswa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bimbingan teman sebaya, peer guidance, atau melatih siswa untuk menjadi mentor bagi temannya sendiri, menciptakan sistem dukung yang kuat di lingkungan mereka. Jadi ini adalah metode atau teknik yang bisa dilakukan dalam mencapai tujuannya, dalam mencapai ini tadi, bagaimana cara layanan pemahaman diri, layanan untuk menyampaikan layanannya atau proses layanannya itu metodenya ada berbagai macam ini. Terus apa yang baik, metode mana yang baik sesuai dengan keadaannya. Ya nanti ada 4 ini bisa menjadi opsi pilihan mana yang kira-kira lebih efektif digunakan. Karena biasanya beda kelas itu beda siswa itu berbeda, beda keadaan itu berbeda gitu ya. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.